Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. In ragibatka bidayatu zahidatka nihayatu inda'aka ilaiha zahirun nahaka anha batinun. Jika menggemarkan akan engkau di permulaan, niscaya membencikan akan engkau di penghabisan. Jika zahirnya memanggilmu kepadanya, niscaya batinnya menegahmu daripadanya. Orang yang berkedudukan dan berkuasa itu di permulaan ia merasa kegembiraan dan bangga, karena barang yang diingini oleh nafsunya mudah tercapai. Semua orang hormat kepadanya dan disanjung dan dipuji, serta berlimpah ruah, serta harta berlimpah ruah. Tetapi kegembiraan itu tidak lama. Kekuasaan itu akan lepas daripadanya, akan digantikan oleh orang lain. Akhirnya ia menderita dan berbalik kesendirian kesedihan yang belum pernah diterimanya atau ditemuinya. Dan jikalau dunia itu pada zahirnya menjinakkan, menunjukkan kecintaannya, seakan-akan ia berseru dan memanggil kepada siapa-siapa yang mau melamarnya, tetapi di balik itu ia telah memberikan contoh dan kenyataan bahwa orang itu bersama-sama dengan dia itu menjadi terganggu daripada mengingat Allah dan beribadah kepadanya, dan banyak menghasilkan kemudaratan atas dirinya. Seolah-olah dunia itu berpanggil, yaitu siapa-siapa yang hendak senang dan lapang, janganlah ia mendampingi aku. Janganlah ia mendampingi aku. Kata musannif, in ragibatkat bidayah jahidakan nihayah. Jikalau mengembirakan akan engkau di permulaan, niscaya membencikan akan engkau di pertengahan. Jadi kalau kita ini hendak mencapai wasil ilallah, wasil kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kemarin itu kita jangan sampai menguasai atau merasa memiliki sesuatu sehingga kita ini kada bisa lepas daripada itu sesuatu. Padahal sesuatu itu pasti akan terlepas daripada diri kita. Entah itu jabatan kita, entah itu harta kita, entah itu pangkat kita, atau kehormatan kita. Nah, disinilah Jarsidin, di permulaannya barang-barang yang seperti ini itu menyenangkan akan kita, senang kita dengan sesuatu tadi. Lalu dengan kesenangan tadi itu susah kita ini melepaskan diri daripada itu. Susah melepaskan diri daripada itu, sehingga orang ini jarang sampai wasil ilallah. Jikalau orang itu menghendaki wasil kepada Allah Ta'ala, jikalau dia susah melepaskan itu, dalam artian masih ada hubud dunia, ada kecintaan, kada usah yang itu. Sedangkan kita ini sembahyang aja, kalau ada masih yang kita ingatkan, itu susah husuknya. Husuknya dengan Allah Ta'ala itu susah, apalagi banyak yang kita ingatkan. Jadi kita ini kalau hendak wasil, hendak cepat bahasanya itu ma'rifah kepada Allah Ta'ala, dibersihkan dulu hati kita ini daripada sesuatu yang mengganggu, daripada kita itu bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang dalam keadaan salik,
Orang yang dalam keadaan dia ini kepingin wasil ilallah, hendaklah dia melepaskan satu-satu dulu yang dilepaskannya. Yang dilepaskan dalam artian tidak mencintai akan itu sesuatu tadi. Nah, termasuk daripada diri kita sendiri dulu. Jangan ada akuan. Jangan sampai ada akuan. Makanya orang yang hendak wasil kepada Allah Subhanahu wa taala ini banyak dia itu berujlah. Jadi yang didengarnya kurang, yang dilihatnya kurang, yang dicintainya kurang. Jadi mengurangi itu. Jadi kita ini kalau keluar dalam mengamalkan ini banyak keluar, banyak yang dilihat, banyak yang dipikirkan. Nah, banyak yang dikehendaki akhirnya. Kecuali orang itu memang sudah kuat hatinya, sudah kuat kada bapaknya. Nah, makanya orang dalam keadaan salik ini perlu guru, murabbi yang membimbinginya. Seandainya dia keluar, itu masih ada gurunya yang membimbingnya. Nah, tapi jarang lah, biasanya itu jarang orang ini. Jadi kalau hendak benar-benar itu, pastilah orang ini banyak beruzlah, berkhalwat, banyak bertafakur, banyak berzikir, banyak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh waktu itu hampir digunakan untuk mendapatkan keridhaannya Allah taala. Jadi banyak beribadah di dalam itu. Nah, banyak beribadah. Nah, dunia tadi kata Sidin memang menyenangkan di awalnya, senang kita. Tidak usah kita mikirkan dunia. Nah, diri kita aja senang. Termasuk dunia itu senang. Kita ini makanya kalau kita ini walaupun berujlah masih ada timbul yang itu. Senangnya di mana? Di ibadah kita, senangnya. Di ibadah kita. Senang kita dengan ibadah kita tuh, nah kada boleh. Bahaya itu. Aku juga nang ba'amaliyah ini kuat, bakhaluat ini kuat, berujlah ini kuat, baca Quran kuat. Itu dunia agiar namanya. Walaupun nilainya itu untuk takarub kepada Allah Ta'ala, tetap agiar nilainya. Tetap itu artinya menyenangkan hati kita. Jadi kita ini artinya beramaliyahnya terpegang dengan amaliyah kita. Terpegang dengan fadilah daripada amaliyah kita. Terpegang itu. Nah, ini maaflah kita ini kan bicaranya orang yang hendak hatinya bersih itu selain daripada Allah Ta'ala. Makanya di sini kita tuh perlu bimbingan. Kalau kada dibimbing kada bisa kita. Kalau guru kita kada membimbing, kita ini kada memadahkan. Nih hikam amaliyah hikam ini. Tapi ilmu tauhidnya belum tauhid lagi. Lalu kita tuh berpegang dengan amaliyah. Memang kewajiban kita kalau kita masuk ke dalam keadaan salik atau muridin, kita wajib memegangi yang diberikan oleh guru kita. Kada boleh kita berpegang yang lain. Artinya apabila amaliyah itu diberikan oleh guru mursyid kita, itu amaliyah seperti apapun kita tinggalkan dulu. Pegangi itu sampai yang dikehendaki oleh guru kita atau guru kita menyuruh berhenti mengamalkan itu. Nah, itu pegangan kita tuh seperti itu. Jadi walaupun bacaan itu misalnya setiap hari sudah kita bacakan aja, kita baca setiap hari sudah. Bacaannya aja guru subhanallah, baca ikam kuat-kuat baca subhanallah 1000 misalnya, baca aja 1000 subhanallah. Pada setiap hari kita membaca aja subhanallah. Tapi nanti dengan bacaan subhanallah itu kita mengerti apa arti subhanallah itu. Baca dulu dengan khusyuk, dengan perintah guru tadi, baca aja subhanallah. Nanti kita mengerti arti subhanallah itu maha suci Allah Ta'ala. Lalu dibukakan arti maha suci Allah Ta'ala itu seperti apa? Maha suci Allah Ta'ala daripada disyarikatkan. Mengerti kita dalam hati kita. Maha suci Allah Ta'ala itu meminta ganjaran lawan kita. Dengan bacaannya Allah Ta'ala membukakan futuhat dengan kita. Kada mengerti kita. Seperti itu. Artinya Allah Ta'ala ini mengerti kita bahwasanya Allah Ta'ala ini maha kaya nanti. Dengan bacaan subhanallah. Dengan bacaan subhanallah itu. Mengerti kita arti makna subhanallah itu. Nanti dibukakan satu-satu oleh Allah Ta'ala makna yang subhanallah itu sebenarnya. Nah, subhanallah maha suci Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan. Nanti mengerti seperti apa sifat kekurangan Allah Ta'ala itu. Mengerti kita Allah Ta'ala itu sempurna. Mengerti kita ini kurang. Mengerti Allah Ta'ala itu kuasa, kita ini lemah. Nanti mengerti seperti itu. Mengertinya itu seperti itu. Nanti dibukakan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab amaliyah tadi. Jadi beramaliyah dengan tadabburnya, dengan memikirkannya itu nanti akan timbul subhanallah.
Jadi misalnya melihat diri kita, misalnya kau bergerak, subhanallah, Allah Ta'ala itu bisa menggerakkan kita. Allah Ta'ala itu bisa menggerakkan kita, bisa menghidupkan kita. Allah Ta'ala menumbuhkan bulu-bulu di tubuh kita ini. Sambil ditafakurkan kalimat subhanallah tadi. Sambil ditafakurkan. Tumbuh bulu ini di kulit kita. Ditafakurkan, maha suci Allah Ta'ala. Nah, kita ini kada sempurna, makhluk paling hebat pun, profesor pun kada bisa. Baulah bulunya bisanya bisa, tetapi menumbuhkannya kada bisa. Memberikan di situ energinya kada bisa. Di dalamnya itu ada puri-purinya, ada nutrisinya. Itu Allah Ta'ala, makhluk siapapun kada bisa. Ditafakurkan dengan diri kita. Lalu timbullah rasa fakir diri kita ini, rasa berhajat diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita merasakan bahwasanya diri kita ini lemah, diri kita ini hina, diri kita ini kada berdaya. Subhanallah tadi masuklah dengan diri kita. Makna subhanallah tadi. Nah, itu walaupun sedikit guru kita memberi, tapi dengan bimbingan guru tadi, dengan petunjuk guru tadi, kita ini bisa meninggalkan satu-satu yang kita merasa mengakui bangga tadi. Sehingga yang di dalam hati kita timbullah nanti jamalnya, jalalnya, kebesaran Allah Ta'ala, izzahnya Allah Ta'ala, izzahnya, kebesaran Allah Ta'ala, kemuliaan Allah Ta'ala. Sehingga kemuliaan Allah Ta'ala itu timbul menyeluruh lawan diri kita ini, timbul kita rasakan bahwasanya kemuliaan Allah Ta'ala itu ada pada diri kita. Hilanglah diri kita itu dalam kehinaan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Jadi yang kita rasakan ini cuma kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandang diri kita, memandang kemuliaannya Allah Ta'ala. Melihat diri kita, melihat kebesarannya Allah Ta'ala. Sehingga hilanglah diri kita tadi, lenyaplah diri kita tadi dalam kemuliaan dan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada tadi hanya hamba yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu timbul itu bila sudah rasa hilang orang tadi dalam kemuliaannya Allah Ta'ala, dalam rahmatnya Allah Ta'ala, dalam kebesarannya Allah Ta'ala, maka orang ini akan melihat af'alnya Allah Ta'ala, melihat sifatnya Allah Ta'ala, melihat zatnya yang mulia pada dirinya nanti itu. Dalam arti melihat zatnya itu artinya zahir zatku ini karena ada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada sifatnya Allah Ta'ala, karena ada af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bergerak dan berdiamnya itu menjadi zikir zat, namanya zikir yang selalu ingat kepada Allah Ta'ala walaupun mulutnya ini kada mengucapkan lagi. Jadi dia bertafakur itu cukup dia memandang, cukup dia bergerak, cukup dia berdiam, cukup dia mendengar, itu semuanya ingat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sudah rasam kalimatnya tadi, sudah mengerti benar-benar bahwasanya dirinya ini kada mewujud, kada ada gerak pada dirinya, kada ada melihat pada dirinya, kecuali itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang ini apabila tenggelam merasa, lalu dibukakan nanti Allah Ta'ala futuhat di dalam hatinya, dibukakan itu basariyah batiniyahnya, sehingga dia memandang akan kebesaran Allah Ta'ala, melihat kebesaran Allah Ta'ala pada dirinya. Mudah-mudahan kita sampai ke situ lah. Nah, itu kalau dirasakan itu, ini kan masih kisah, tapi kalau kita bisa merasakannya, nah itu lezatnya luar biasa. Biar kada ingat di waktu lagi itu. Kalau sudah bisa merasakan itu, maka kita kada ingat lagi di waktu, karena asyiknya itu, karena nyamannya itu, karena lezatnya itu, kita kada ingat lagi dengan sesuatu itu, sesuatu yang kita pandang, sesuatu yang kita lihat, bergerak, berdiam kita ini seolah-olah kita ini berhadapan, berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah kita ini memakai punya orang, yang orang itu hebat, yang orang itu mulia, yang orang itu luar biasa. Jadi kita ini merasa memakai punya sidin, memakainya. Nah, seperti kita misalnya diberikan jubah, diberikan diberikan baju oleh orang yang hebat, diberikan baju oleh orang yang hebat. Jadi waktu kita memakainya itu dari seluruh tubuh kita nih, dari luar sampai dalam nih, merasakan orang itu, merasakan orang itu. Nah, kita ini merasakan bahwasanya diri kita ini rahmat Allah Ta'ala dari ujung kaki sampai, kalau kita bisa rasam itu, bisa itu merasakan bahwasanya kita tuh memandang itu bukan diri kita lagi, tapi sudah diliputi dah. Sudah diliputi dengan rahmatnya tadi itu. Nah, kayak itu juga dengan kita berzikir adalah berzikir itu. Jangan kita yang merasa berzikir, jangan kita yang merasa beramaliyah, jangan kita yang merasa hebat dengan amaliyah kita tadi itu, jangan. Tenggelam makan diri kita ini bahwasanya aku berzikir ini mampu,
karena ditulungi oleh Allah Ta'ala, dibantu oleh Allah Ta'ala, hatiku digerakkan oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak digerakkan Allah Ta'ala, kada bisa kita ini melakukan zikir. Lalu kita itu bermunajah, wa ta'ala berzikir, ilahi anta maksudi, ya Allah pianilah yang ulun tuju, pianilah yang ulun kehendaki, pianilah yang ulun hadirkan. Nah, itu seperti itu. Jadi dengan sendirinya yang kita banggakan tadi hilang. Yang kita banggakan tadi hilang. Jadi di permulaannya kadang-kadang Jersidin kita ini merasa bangga, tapi di akhirnya kalau kita itu merasa bangga di awalnya, ulun larikan ke situ aja lah. Kita ini bangga di awalnya beramaliyah, kita yang beramaliyah, di akhirnya kita kecewa. Kenapa? Hati kita kada bisa mendapatkan kelezatan. Karena bangga dengan sesuatu tadi, dengan amalia kita. Nah, dengan sesuatu tadi yang diberikan tadi. Nah, itu maksudnya nilainya dunia tadi itu kita bangga dengan sesuatu tadi. Lalu hasilnya, kenapa aku nih amalia sudah sekian tahun mengamalkan Yasin, kada sugi-sugi aja masih. Atau misalnya sudah sekian ribu aku nih berzikir, kada dia juga merasakan lezatnya. Uyuhnya ada. Kada ada lezatnya bahasanya itu. Kenapa? Karena kita kada bisa melepasakan yang tadi. Seolah-olah dunia itu memanggil jadi sini, memanggil. Ya amalia termasuk amalia kita. Memanggilnya. Mbak amalia ini bagusnya. Kita bisa jadi wali Mbak amalia ini. Nah, itulah. Kadang kan kita seperti itu. Sama dengan kita beribadah yang lain. Mudahan kita terlepas daripada itu. Kada bolehkah Mbak amalia itu? Boleh. Siapa kada boleh? Misalnya baca Yasin, boleh aja disuruh baca Yasin. Fadilatnya apa? 1 kali Yasin itu sama dengan 10 kali hatam Quran. Jadi pagi 10 kali hatam Quran, sore 10 kali hatam Quran. Itu Yasin ya amalianya. Amalia aja Yasin. Wah, bangga kita dengan itu. Wah, ini kamu ini kada apa-apanya dengan aku. Aku 10 sehari 20 kali hatam Al-Qur'an. Apa dibaca? Yasin, ya lah. Nah, baca suratul Ikhlas, ya lah 3 kali, sama dengan khatam Quran. Nah, itu. Lalu kita bangga dengan itu tadi itu. Nah, itu. Kalau kita ini hendak maksudnya mencapaikan yang kelezatan yang hakiki, jadi jangan dibanggakan. Maksudnya jangan dibanggakan. Baca-baca aja, baca-baca aja. Nah, itu. Anggaplah kita ini beramaliyah itu memang perintah. Amaliyah sudah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cara kita menyembah Allah Ta'ala, cara kita beribadah kepada Allah Ta'ala itu beda-beda. Lah, orang yang ahli, ibaratnya ahli dalam keadaan orang ini yang banyak wiritannya dengan wiritannya. Yalah, dengan wiritannya cara beribadah. Orang yang kada mempunyai harta, orang yang mempunyai harta dengan hartanya beribadah. Yalah, orang yang mempunyai tenaga dengan tenaga ibadahnya. Seperti itu. Nang seberataan ibadah itu tujuannya kepada Allah Ta'ala. Orang yang kada mempunyai harta, wiritan kada ada. Harta kada ada lah, wiritan kada ada. Apa dia ibadahnya? Berdoa ibadahnya. Dengan doa beribadahnya. Nah, dengan berdoanya itu ibadah juga. Beribadah karena disuruh itu perintah. Ud'uni astajib lakum. Berdoa aja. Itu berdoa. Macam-macam kita ini, tapi niatnya kalau hendaknya seperti ini, niatnya senantiasa karena Allah Subhanahu wa taala. Niatakan. Makanya bila kita ini kadada, biasanya khusyuknya luar biasa, iyalah. Jadi jangan kita itu menyesal, maksudnya kadada barang misalnya kita ini. Misalnya sesuatu itu diambil oleh Allah Ta'ala atau diberikan kita itu bala oleh Allah Ta'ala, itu kita bersyukur sebenarnya. Kenapa? Dengan itu diambil sesuatu tadi, kenikmatan dengan kita, lalu kita ini menjadi khusyuk, berdoanya tadi itu lebih khusyuk. Nah, kalau kita ini mempunyai semuanya yang kita punyai, seolah-olah diri kita itu timbul di dalam hati kita ini kada bahajat dengan Allah Ta'ala. Kada bahajat dengan Allah Ta'ala. Orang mempunyai ilmu, dia merasa sombong dengan ilmunya. Kan luput loh. Luput. Orang mempunyai harta seolah-olah kada berdoa gini aku ni tetap sugih ya. Kan sombong nilainya. Nilainya itu sombong. Artinya apa yang aku kehendaki jadinya. Orang nambah pangkat jadi
yang kau kehendaki suruh orang dengan pangkatnya. Nah, padahal Sidin itu cuma sebentar aja. Manakala diambil oleh Allah Ta'ala, lalu timbul kesedihan nanti. Kesedihan. Nah, kayak itu juga kena orang nang ahli amalia. Nah, orang yang ketujuh amalia sudah bujur ikhlas dengan Allah Ta'ala sudah. Sudah benar ikhlas dengan Allah Ta'ala. Kada memandang amalia, kada memandang apa-apanya. Tetapi waktu dia beramaliyah di dalam keadaan salik tadi, diberilah ujian oleh Allah Ta'ala yang bukan harta, yang bukan wiritan, tetapi diberikan Allah Ta'ala berupa ma'unah, keistimewaan, karamah oleh Allah Ta'ala. Nah, diberikanlah oleh Allah Ta'ala waktu dia beramaliyah ini, diberikanlah misalnya terbuka hijabnya, bisa melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau berdoa dengan mustajabah tadi, lalu dengan itu dihilangkan, dicabut oleh Allah Ta'ala keistimewaannya tadi, dia merasa sedih. Dahulunya waktu aku beramaliyah ini bisa aku melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau doa aku ini selalu kabul, lalu dia merasa itu kehilangan dengan itu, padahal itu cuma ujian oleh Allah Ta'ala atau sesuatu tadi yang karamah tadi. Karena orang yang salik itulah pian bisa diberi karamah oleh Allah Ta'ala. Pian nih ba'amaliyah bisa diberikan di waktu pian ba'amaliyah itu terbuka, buka melihat sesuatu pian, mendengar sesuatu. Waktu berzikir pian bisa mendengar ini berzikir. Kalau kada di sekitar pian berzikir, kulit pian, daging pian ini berzikir nanti. Kalau itu kada dada pian ini di dalamnya berzikir nanti berbunyinya. Kedengaran oleh pian. Nah, kayaknya suatu saat pian ini berzikir lagi. Persis seperti itu kada mendengar apa-apa pian. Kada mendengar apa-apa. Lalu pian merasa sedih, berarti tujuan pian berubah, berarti luput, berarti jarak Allah Ta'ala ada yang sedihnya itu ikam masih berarti mengingatkan dunia, yaitu apa? Karamah tadi. Karamah itu dunia juga karena dititipkan lawan kita, keistimewaan itu dititipkan lawan kita, lalu kita sedih dengan hilangnya karamah kemuliaan tadi, maka kada bisa wasil kita dengan Allah Ta'ala. Jadi orang itu misalnya bisa, makanya orang di dalam salik ini biasanya bilanya bermandak, berdiam, habis dapat bisa mendengar ini mendengar itu, ini jadi penambahan. Bisanya menambahi orang, ini kena anunya. Karena dibukakan memang oleh Allah Ta'ala dulu. Nah, maksud Allah Ta'ala itu waktu kita berjalan ini ikam singgah kada. Orang ini singgah di situ karena sudah dibukakan, merasa sudah wasil, padahal kada wasil lagi. Nah, manakala itu dihilangkan, lalu inya kada merasa apa-apa, hanya biasa aja itu, biasa aja. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahjanun. Dihilangkan itu kada takutannya, kada sedih juga. Nah, itu berarti orang ini rata ada pukulannya, tujuannya dengan Allah Ta'ala sudah. Nah, orang ini wasil dengan sendirinya. Nah, sama dengan orang tadi biasanya ba'amalia, tetapi kada dibukakan Allah Ta'ala sama sekali, Ustaz. Kada dibukakan, keistimewaan kada ada sama sekali. Artinya amun orang diguguri niur karena juga ini, amun disarwani orang bahanu luput juga orang ini, kada kana seberataan ibaratnya itu. Amun orang tabrakan inya yang paling banyak lukanya. Orang kada misalnya ahli maksiat orang kada belukaan, pian ini bilang ahli tasbih jadi tangan luka meluka aja iya ibaratnya itu, harta kada tapi ada aja orang. Lalu inya pasrah. Hanya aja seberatan ini kehendak Allah Ta'ala aja, kada kehendak aku aja. Orang ini kada diberi keistimewaan apa-apa di waktu dia menjalankan, tetapi dia wasil dengan terakhir kata-katanya, itu wasil namanya ini. Artinya Allah Ta'ala sengaja menutupi keistimewaannya itu dengan sifat basariyahnya, dengan sifat basariyahnya. Disaruan makan gancangnya kayak orang. Nang kada kayak orang nang hanyar belajar tasawuf tuh lah. Ulun ingat kalau orang hanyar belajar tasawuf nih, setelah kalau pesantren makan nang kayak Nabi, nah sedikit makan ya kah? Berjalan bertunduk ya, menjaga mata, menjaga hati, macam-macam aja dijagalah. Ada ini orangnya gancang aja makan kayak biasa aja. Ada biasanya ibarat benyalam di banyu itu kalapak-kalapak juga lamas. Bila musim dingin kedinginan, bila musim panas kepanasan. Itu aja orang ini lah. Wah, orang ini dengan kayak itunya tetap dia senang, dia hatinya kada berubah-ubah, tetap dengan Allah Ta'ala. Orang ini martabatnya tinggi. Martabatnya tinggi. Makanya wali itu kada bisa kita membaca urangan tasbih taruh di tangan, kada bisa. Bulangnya ganal, kada.
jubahnya gana kada. Bila hati orang itu dengan Allah Ta'ala bergantung, dengan Allah Ta'ala inya senantiasa berharap, orang itu hebat. Dan kada sedih apa yang diberikan Allah Ta'ala, santai aja, syukuri kalau lebih, kalau kada adanya berdoa, sudah. Seperti itu aja, tetap jaga. Kada gelisah orang ini. Itu hati orang ini berarti sudah ditutup oleh Allah Ta'ala selain daripada Allah Ta'ala. Berarti orang ini sudah hatinya itu sabit dah qulubahum tuh. Sabit dah, tetap dah hatinya nih. Ainul yakin, yakinnya itu. Nah, orang yang seperti ini kadang merasa, kadang kada. Makanya wali itu ada mastur aja dulu. Ada mastur, ada masur. Ini tetap ya kayak ini, aku pasrah aja dengan Allah Ta'ala aja. Apabila ini gawiannya terus sampai pasrah dengan Allah Ta'ala terus, kada banyak pandir, kada banyak diam, orang ini biar orang biasa, itu termasuk kekasih Allah Ta'ala. Hatinya sudah dengan Allah Ta'ala, sudah berarti. Dan kita ini diam di masjid terus. Orang kenapa berdiam di masjid? Banyak mana hutang aku aja. Menghindari tukang kreditnya di hutang ini, di masjid ini. Nah itulah. Artinya kada khusyuk, kada mesti. Ada ini berdiam di rumah, biasa aja. Nah, jadi ujar guru kalau hendak merasakan bahwasanya orang itu benar-benar sudah wasil, orang itu benar-benar sudah sampai hatinya itu dengan Allah Ta'ala, inya kada ada merasa sedih apa-apa. Diberi nikmat bersyukur, diberi suatu kada nikmat biasa aja nya. Artinya sama aja hatinya tetap aja dengan Allah Ta'ala. Sabar, syukur, ya, tawakal. Itu aja. Nah, orangnya seperti itulah. Itu dapat nikmat dah zahir batin. Tapi mun hutang banyak jangan merasa biasa aja. Hutang banyak tuh deh. Biasa aja aku aja. Orang maka anak menagih bima dia lah. Duduk di warung minum biasa aja. Biasa aja kawan kada bayar. Biasa aja itu menyusahkan orang. Menyusahkan orang, lain amaliyahnya orang na'ahaliyah gitu, lain seperti itu, lain seperti itu sudah salah nyata sudah. Inya kada mau lagi menyakiti orang, kada mau lagi, sudah sampai ke situ itu. Mudahan kita bisa lah. Innama ja'ala mahalan lil aghyar wa ma'dinan lil aqdar tajhidan laka fiha. Hanya saja Allah Ta'ala menjadikan dunia itu tempat siksa, sengkita dan kesusahan supaya ia memalingkan engkau daripadanya Allah. Jadi dipadahkan, banyak sudah dipadahkan Allah Ta'ala. Dunia ini hanya la'ibun walahun, artinya sesuatu yang itu permainan aja, mataul gurur. Sudah dipadahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seperti itu untuk memalingkan tujuan kita. Dalam artian Allah Ta'ala itu menguji akan kita. Jadi kalau Jarul tadi, kalau kita itu masuk di sini itu jangan pian menganggap yang namanya dunia itu harta benda, jangan lagi. Lihat di diri kita aja. Sesuatu yang ada pada diri kita, maka kita lihati itu mengganggu kita kada. Atau satu itu mengganggu dalam artian menegah kita kada sampai kepada Allah Ta'ala. Contoh tadi seperti wiritan. Wiritan bagus, kada ada urusannya dengan akhirat, dengan dunia. Tapi kalau kita memandang wiritan itu nang mewasilkan kita kepada Allah Ta'ala, maka itu wiritan itu namanya mengganggu akan kita. Apabila di hati kita ada bangga dengan ilmu kita, dengan amaliyah kita, itu berarti nang mengganggu dunia juga, namanya aghyar namanya. Aghyar itu masih wallah, selain daripada Allah Ta'ala. Makanya dalam sini kita kada melalui bimbingan guru, dipadahi guru kada bisa kita. Kada bisa. Dikira kita itu nang mengganggu kita itu anak bini aja kada. Yang menegah kita itu wasil kepada Allah Ta'ala itu dikira kita, yaitu orang nang mengganggu kita bahaluat, ada orang mengatuk. Iyalah, berdiam di sini ada harta kita yang kada itu. Bila sudah masuk ke sini, di hati di mana yang kita itu mengganggu. Kita merasa harat dengan amaliyah kita, merasa kita hebat dengan amaliyah kita. Hebat amaliyah kita itu namanya mengganggu, namanya dunia juga. Pokoknya seluruh yang ada pada diri kita inilah. Termasuk yang di dalam, zahirnya dan batinnya. Makanya orang yang wasil itu kada perlu dia sebenarnya mempunyai banyak ilmu kada usah perlu.
sebenarnya kalau kita belajar. Oh, di hikmahnya sebenarnya itu apa? Asal orang itu bersih aja hatinya, bersih aja. Arti bersih itu kadang memikirkan selain daripada Allah Ta'ala, kadang mentafakurkan mentujuan sesuatu itu kecuali selain daripada Allah Ta'ala. Dirinya fakir berhajat kepada Allah Ta'ala terus hatinya ini kada bisa merasa ma'anu orang, mahasad dengan orang, hatinya tuh bersih. Nah itu orang itu cepat tuh hasilnya dengan Allah Ta'ala, bersih. Nah itulah. Kita ini kan rancak tersalah itu, belajar ilmu hakikat, belajar ilmu ma'rifat, itu belajar apa yang salah, memadahkan orang, beuyuh-uyuh, beribadah, mun kada kenal aja. Yalah. Kan kita tuh salah sudah, artinya merasa diri kita harap sudah. Nah di situ berarti orang itu kada bisa wasil, kada mau wasil, kada mau dia mencapai ma'rifah yang sebenarnya. Ma'rifah di dunia, artinya kenal dengan Allah Ta'ala dengan sebenarnya, kalau masih ada di hatinya ini merendahkan orang, itu mencela orang, apalagi yang dicela itu ibadah. Wah itu bahaya ibadah itu. Artinya kita ini yang diwajibkan Allah Ta'ala misalnya sembahyang, lalu kita cela, Ustaz, apa ya kamu sembahyang? Kada kenal dengan Allah Ta'ala, berarti kita menyuruh orang kada sembahyang berarti. Ujar orang angkat sembahyang tuh kayak itulah, berarti kita nih mau kada kenal kada suruh sembahyang dulu iya. Nah berarti kan yang wajib disuruhnya kada dikerjakan, Ustaz. Yang wajib, nah itu kan berarti kewajiban yang diperintahkan Allah Ta'ala, berarti melawan dengan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang ini sudah salah pulang. Jar di dalam kitab tuh sudah dalun mudilun pulang, sudah sesat menyesatkan orang pulang. Jadi kita ini berhati-hati kalau belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat ini berhati-hati. Karena belajar ilmu ma'rifat ini belum tentu bisa ma'rifat. Belajar. Itu termasuk agiar. Kalau pang misalnya belajar ilmu ma'rifat ini langsung ma'rifat kada. Orang yang mengamalkan ilmu ma'rifat ini bang langsung ma'rifat lah juga kada juga. Itu maksud ulun tadi itu, jangan sampai kita ini terganggu, wah kami ini sudah belajar tingkat tinggi sudah. Ibarat itu jangankan cacak kuduk gin mendengar masuk surga. Kami ini waktu belajar ini liwat kami ini nah kuduk tuh gin tahu sudah pada kami ini hendak belajar ilmu hakikat. Buktinya guru kami artinya hanya membaca bismillah cacak berbunyi dah. Aneh itu. Itu bahaya itulah, bahayanya itu di situ seperti itu. Mudahan kita selamatlah itu. Nah ini nanti diberikan kapan diberikan itulah supaya pian tahu. Kapan itu diberikannya itu? Diberikannya masalah-masalah yang halus-halus pian mengerti itu setelah kita mengamalkan. Setelah mengamalkan. Itu kada ditulis di kitab, kada dipadahkan oleh guru kecuali guru yang sudah tahu hasilnya. Jadi madahkan guru yang murabi. Makanya madahkan kenapa dipadahkan beliau? Karena memang sudah dijalaninya, tahu. Kita ini kalau beramaliyah kada berguru pasti temakan amaliyah, Ustaz. Tak andalkan amaliyah. Kalau kada tak andalkan amaliyah, diri kita muncul yang hebat beramaliyah. Itu dulu, itu awalnya sudah. Awalnya, wah aku hebat meninggalkan dunia, bakhalwat aku, berzikir sekian ribu. Timbul kalau kada berguru. Ada berguru timbul. Itu pasti timbul. Pian 2-3 tahun di dalam kamar timbul. Tapi kalau misalnya diberikan guru amaliyah bagus. Atau ini berdiam terus misalnya bakhalwat tuh bagus di dalam itu. Walaupun timbul di awalnya tuh timbul, kayaknya dengan sebab dia bakhalwat itu dia merasa fakir, merasa lemah, apalagi dia puasa merasakan sudah. Nah itu mau dibukakan Allah Ta'ala futuhat sudah. Bisa aja dibukakan oleh Allah Ta'ala, dia merasa dirinya fakir, merasa dirinya hina, nanti itu timbul dengan sebab apa? Berkat yang dibacanya sebenarnya. Jadi setiap wiritan kita, setiap bacaan kita, walaupun di awalnya kita merasa bahwasanya wiritan gitu itu hebat, kada apa-apa. Merasa diri kita ini muncul, itu kada apa-apa. Itu alamiah namanya. Wajar aja nafsu timbul, keinginan timbul, hendak jadi wali, hendak jadi apa? Besi karamat. Itu wajar aja, manusiawi aja. Tapi dengan amaliyah yang kita baca wiritan tadi, wiritan itu menjadi nur kita, menjadi cahaya di dalam hati kita. Nur inilah kita mengikis keinginan itu.
diberitahunya sehingga bersih hati kita itu dengan sebab wiritan tadi. Makanya orang yang ahli maksiat, orang yang ahli maksiat dalam artian orang itu berlumur dosa, asalkan inya itu ada mengingat kebaikan dia, suka dengan kebaikan. Jadi aku suka dengan orang itu berbuat baik atau dia berbuat baik, orang ini diyakini nanti akan menjadi orang yang baik walaupun dia ahli maksiat. Dengan sebab apa? Dengan sebab berkat dia itu senang dengan orang yang berbuat baik atau inya berbuat baik. Senang dengan itu, maka nanti diberilah oleh Allah Ta'ala nur di dalam hatinya. Mudah-mudahan kita bisa seperti itulah. Kita ini bukan termasuk orang yang baik, diakui ya. Bukan orang yang baik. Seperti itu terus. Bukan ahli amaliyah, bukan ahli wiritan, bukan ahli ma'rifah, tetapi kita ini hamba benar-benar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berarti itu la haula terus seberataan sehingga dibukakanlah hati kita, dinampakkanlah kebenaran la haula itu pada diri kita. Melihatlah kita itu arti la haula itu dengan sebenarnya. Mengertilah kita itu dengan la haula wala quwata itu dengan sebenarnya. Rasamlah la haula wala quwata illa billah itu dengan diri kita. Sehingga nanti kalau sudah rasam, sudah merasakan kita itu, lalu kita ini akan merasakan diri kita ini fakir, benar-benar fakir, benar-benar berhajat dengan Allah Ta'ala. Bila sudah merasa fakir, berarti kita melihat nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha kaya itu nampak di hadapan kita, nampak di basariah kita, nampak di gerak kita, nampak di diam kita, nampak di wiritan kita, sebertan, nampak di dalam kehidupan kita, di dalam hayat kita, di dalam hidup kita, di dalam kita berdiam ini. Itu nampak nanti kebesarannya Allah Ta'ala itu. Mudah-mudahan kita ini bisa mengamalkanlah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita seberataan ini cepat dibuka karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala futuhat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan keluarga kita, bini kita disampaikan wasil kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana firlana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana firlana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, bihusnil khatimah.